Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Nanti tak lihat dari wajahnya ini kelihatannya sumringah, semangat semuanya ya. Marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas kembali, masuk ke kelas masing-masing seperti itu. Baiklah, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Oke. Jika nanti saya sebutkan namanya, silahkan ucapkan hadir dengan senyum yang paling ceria. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, yang pertama Suharsono. Ada Pak, hadir. Ya, luar biasa senyumnya ya. Sumarno. Hadir, Pak. Wih, Pak Sumarno, luar biasa. Mbak Rizky. Hadir Pak. Guntur. Hadir Pak. Mohon maaf Pak, saya agak pilek. Oh, iya Mas Guntur ya, jaga kesehatan nih. Oke, Nizar. Pak. Oke, luar biasa senyumnya ya. Mbak Faiz. Hadir Pak. Arifin. Hadir Pak. Samsul. Hadir Pak. Oke, ada yang belum di absen di sini? Oh, saya belum. Iya Pak. Yosi belum ada ya? Yosi? Oke Pak. Oke, Yosi. Yosi sehat kan? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran, minta tolong untuk ketua kelas. Guntur bisa membantu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Guntur ya. Anak-anakku semuanya sudah siap untuk belajar? Siap Pak Guru. Siap Pak. Siap. Siap Pak. Ya, siap Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang statistika, ya kan? Materi ini dulu itu pernah kalian pelajari waktu di SMP, betul? Oke, betul ya? Saya baru belanja, Bu. Masih ingat? Lupa Pak. Lupa ya? Oke, kita akan mengingatkan kembali. Saya mau bertanya pada Rizky, kepada Mbak Rizky nih. Ya, Pak. Mbak Rizky, statistika itu apa sih? Waduh. Sebentar. Apa ya, Pak ya? Statistika berkaitan dengan data mungkin. Oh, oke. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rizky, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ada yang mau menambahi? Nizar? Sebentar, Pak. Itu seingat saya statistika itu nanti bahas rata-rata, terus yang nilai tengah, sama apa ya? Itu Pak, yang modus-modus dulu Pak. Oh iya, betul sekali. Iya, sepertinya begitu. Betul sekali. Oh ya benar Pak ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Nizar. Oke, job Nizar ya. Terima kasih. Jadi statistika itu adalah ya ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, bagaimana mengumpulkan, menganalisis, mengasihkan sebuah data seperti itu. Ya.
di dalam statistika ada juga yang tadi disebutkan Pak Nizar seperti min, median, dan modus. Oke. Ini untuk adversary lagi ya, Mbak Faiz nih. Min itu apa sih? Min itu yang mean ya Pak ya? Iya, mean. Mean, iya betul. Min itu rata-rata nggak sih? Gimana teman-teman, benar apa tidak? Benar. Benar, Pak. Oke, ya, oke. Di SMP dulu itu iya rata-rata Oke, ya betul. Pak? Oke, kalau nilai tengah apa Mbak Faiz? Nilai median, nilai tengah itu berarti kalau data diurutkan yang posisinya ada di tengah gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Faiz ya. Kalau modus itu apa? Pak, kalau modus apa? Guntur, modus. Itu yang paling banyak itu Pak, yang banyak itu Pak. Pokoknya yang paling banyak. Betul, Pak. Yang paling banyak. Oke, anak-anakku yang sangat hebat. Terus apa sih yang akan kita pelajari di SMA ini gitu ya? Oke, Bapak akan menampilkan PPT. Mohon perhatiannya ya. Bentar, saya tak share screen dulu. Sudah ya. Jadi di SMA ini itu kita juga belajar statistika gitu ya. Tapi pada pertemuan ini kita khususkan pada menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, hanya itu ya. Jadi nanti kita akan belajar itu. Terus apa sih manfaatnya kok kita belajar seperti itu gitu ya? Ada yang tahu manfaatnya apa? Oke. Kita lihat video berikut ini ya. Jadi gini, dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita semua membutuhkan informasi, terutama ketika sudah bekerja nanti. Informasi biasanya akan berupa data. Namun, data itu biasanya bersifat acak. Ketika data bersifat acak, akan sulit dipahami. Nah, biar mudah dipahami, maka kita perlu belajar bagaimana sih cara menyajikan data dengan baik dan sistematis. Itu tadi adalah manfaat dari kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kalau misalkan ini ada data nih, data kan tidak selalu urut ya, atau data itu tidak sedikit, ada yang banyak gitu ya. Nah itu biar supaya gampang mengolahnya, nanti kita buat tabel distribusi seperti itu. Lanjut ya, di dalam tabel distribusi frekuensi itu apa sih yang akan kita pelajari gitu ya? Apa saja gitu. Yang pertama itu ada data terkecil, terus ada data terbesar, ada frekuensi, terus ada banyak data, ada jangkauan, panjang kelas, batas atas, batas bawah, interval kelas gitu ya. Nah, itu apa? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Ini Bapak ada satu permasalahan nih. Ini kan data seperti tadi yang disampaikan. Ini ada data, tapi ini data tunggal gitu ya. Coba kalian buat ini itu biar bisa menjadi sebuah tabel yang bisa dibaca agar lebih mudah seperti itu. Oke, untuk itu di sini Bapak akan membagi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada ini ya, dan ini nanti masalah ini nanti itu sudah Bapak tuangkan dalam LKPD ya. Nanti kalian saya bentuk kelompok, setelah itu nanti minta tolong salah satu bisa mengambil kepada saya. Oke, saya buatkan kelompok terlebih dahulu ya. Yang pertama kelompok 1, Suharsono, Sumarno,
Rizky, dan Yosi. Oke? Oke, siap. Oke, kelompok 2, Guntur, Nizar, Faiz. Siap? Ya, kok sama Faiz lagi. Siapa? Biarin, Pak. Oke. Oke. Kelompok 3, Makrus, Dimas, Arifin, Samsul. Siap? Setelah tadi saya bentuk kelompok, kalian ngumpul menjadi satu dan duduk melingkar seperti itu ya. Monggo silahkan. Oke? Sudah semuanya? Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Setelah itu minta tolong salah satu bisa maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Monggo silakan, bisa diambil di depan. Mungkin Mas Suharsono, Guntur, Makrus bisa. Oke, Pak. Dimas doa itu, Pak. Pak, saya mau ngambil LKPD nih, Pak. Oh ya. Ini. Apa nggak bisa di grup, Pak? Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, minta tolong nanti untuk LKPD-nya dikerjakan oleh masing-masing kelompok, terus dalam waktu 15 menit ya. Nanti kalian itu berdiskusi dengan temannya, terus boleh melihat sumber dari buku, gitu ya. Terus nanti Bapak akan berkeliling. Jadi setelah kalian mengerjakan itu, saya akan berkeliling. Keliling ke kelompok 1, 2, dan 3, sembari mengecek, misalkan nanti kalian ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Seperti itu. Bisa dipahami? Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Monggo, silahkan boleh dikerjakan. Oke. Sembari kalian mengerjakan, saya akan menampilkan LKPD yang sama seperti kalian terima seperti itu. Faiz nggak mau ngerjakan, Pak. Nggak mau kerja kelompok. Oh iya. Nizar. Nanti gini, Bapak itu sekalian nanti selain berkeliling untuk mengecek, saya juga akan memberikan penilaian untuk siapa saja yang aktif, siapa saja yang mau bertanya, seperti itu ya. Jadi nanti semuanya akan Bapak nilai. Gitu. Oke. Ini saya tampilkan dulu untuk yang LKPD-nya. Nah, ini ada 2 masalah ya, masalah 1 dan masalah 2. Seperti ini. Oke. Saya keliling ya. Saya cek dulu nih. Kelompok 1 sudah selesai atau belum? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Masih proses kerjakan. Oke. Ada masalah? Mbak Rizky ada masalah? Nggak ada? Aman ya? Bentar Pak, sinyalnya hilang. Oke. Terus kelompok 2. Guntur, ada masalah nggak? Asiknya tetap kelompok 2, Pak. Masih Oke. diskusi. Oke, dilanjutkan ya. Toilet, Pak. Oke. Sana. Oke, izin ke toilet, Pak. Oh, nggih. Loh Pak, saya dulu tadi Pak antri. Ya, Dimas bisa ke sebelahnya ya. Tapi jangan lama-lama. Ya Pak. Oke. Gimana Dimas? Bisa mengerjakan? Baru dari toilet Pak, sabar ya. Oke. Pak, bisa ditampilkan contoh tabel distribusi data tunggal, Pak. Oke, siap. Ini ya, Mbak.
Mbak Faiz ya. Soalnya belum download. Iya. Oke. Oke. Ini istilah kotak berikut dengan menyusun ukuran nilai dari terkecil sampai terbesar. Seperti itu. Jadi hanya diurutkan ya Pak ya? Oke, setelah itu dicari nilai terendah dan tertingginya. Oke, terus dimasukkan di sini dengan bisa memakai turus atau tile, terus banyaknya siswa berapa, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Mbak Faiz, datanya berkelompok. Ya, ada data kelompok, nanti disuruh untuk sama mengurutkan data terkecil dan terbesar. Setelah itu menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu apa? Seperti itu, banyak kelas, terus panjang kelas, dan memasukkan data tersebut ke dalam tabel. Nah, seperti itu. Mudah kan? Sulit. On the way ya Pak. Oke, oke. Faiz nulis apa Faiz? Kan sudah selesai. Faiz. Oh. Loh itu loh Pak, tadi yang saya bilang modus itu Pak. Oh, oh itu toh. Ya. Dimas, stop. Pak Dimas ini luar biasa. Pak Dimas, kamu besok itu kalau kuliah itu mau ngambil jurusan apa? Mau ngambil jurusan olahraga Pak. Kenapa kamu ngambil olahraga? Saya suka olahraga Pak, biasanya di kamar mandi gitu saya suka olahraga Pak. Oh gitu ya. Oke. Renang ya? Renang. Iya Pak. Oke. Mbak Rizky? Sudah selesai? Pak, baru hilang tadi koneksinya. Oh, oke. Yeah. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Nih. Kita bahas ini Kurang berapa menit Pak? Kurang 5 menit lagi ya. Oke. Sudah. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1? Sudah, Pak. Oke. Boleh presentasi, Pak. Monggo. Oke. Silakan. Sarsono ini tak hentikan dulu. Boleh ditampilkan nggak Pak, Pak? Boleh. Monggo. Ditampilkan ya. Itu tadi punya jenengan. Biar teman-teman nanti bisa melihat saya cuma mendikte dari kerjaan saya. Oke. Monggo ditampilkan. LKPD jenengan tadi, Pak. LKPD-nya tadi, Pak. Oke. Dari permasalahan pertama ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman anggota kelompok untuk masalah persoalan yang nomor 1, isilah setiap kotak berikut menyusun data dari urutan terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang nilai pertama itu nilainya ini
3, 4, 4, 4, terus 5, dilanjut lagi, 5-nya ada 3, kemudian ditaruh di kotak ini. Selanjutnya ada 6-nya saya hitung ada 5. Ini ada 5, saya masukkan. Terus dilanjut lagi 7, 7-nya ada 7. Masukkan kotak, angka lebih besar lagi 8. 8-nya itu saya hitung jumlahnya ada 4. Terus yang terakhir yang paling besar itu 9. Maaf, 9 ada 3, terakhir 10 itu ada 2 di akhir ini 10. Terus dari masalah data tersebut diketahui bahwa yang nilai ulangan siswa yang terendah itu mendapat nilai 3. Dan nilai tertinggi siswa mendapat nilai 10. Untuk banyaknya siswa dari masing-masing nilai diwakili oleh Turus. Berikutnya, hitunglah banyaknya Turus sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi. Jadi tadi setelah saya cantumkan data tunggal di dalam kotak-kotak, kemudian saya masukkan dalam tabel ini. Untuk nilai yang pertama ini dimulai dari 3, Pak. Untuk turusnya ini saya hitung ada 1, jadi banyak siswanya ada 1. Berikutnya untuk nilai yang 4, itu jumlah angka 4 ada 4, berarti nilai turusnya di sini saya cantumkan 4, Pak. Ada 4. Kemudian untuk nilai 5, saya hitung turusnya ada 3. Kemudian banyak siswanya jadi 3. Untuk yang nilai 6, nilai turusnya itu jumlahnya ada 6. Jadi banyak siswanya 6. Kemudian untuk nilai 7, banyaknya turus itu ada 7. Jadi banyak siswanya 7. Untuk nilai 8, itu nilai banyaknya turus ada 4. Jadi banyak siswanya 4. Untuk nilai 9, banyak turusnya ada 3. Jadi banyaknya siswa 3. Untuk nilai 10, itu banyaknya turus ada 2. Jadi banyak siswanya ada 2. Itu saja, Pak. Untuk ini juga, Pak, permasalahan 2 apa? Bergantian atau gimana yang permasalahan 2, Pak? Ini, Pak? Nanti untuk permasalahan 2 nanti ganti kelompok lain ya. Saja, Pak, ya. Oke. Terima Mungkin kasih. ada teman-teman. Oke. Ada tanggapan atau gimana, Pak, ini? Tribun? Nanti. Ini nanti ditanggapi teman-teman atau gimana? Pak sudah sini. Nanti minta tolong teman-teman nanti bisa menanggapi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh menanyakan seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jawabannya Gimana sama teman-teman? Oh. Oke, Pak. Ya, sama, Pak. Sudah. Sama ya. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk Pak. Tepuk tangan untuk Suharsono. Ayo. Oke. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk masalah nomor 2. Ada yang mau presentasi? Masalah nomor 2. Faiz, Pak, Faiz. Faiz ya. Nunjuk saya, ya, Pak. Ya, Faiz, Pak. Ya, Pak. Ya, ketua kelompok nih saudara Tuguntun. Faiz pinter, Pak. Gak mau. Ketua kelompoknya Guntur, Pak. Ayo, kelompok 2. Ada Guntur, ada Nizar, ada Faiz. Ayo, siapa yang mau presentasi? Ditampilkan apa? Sebentar. Oke, ditampilkan. Monggo. Coba. Oke, ya. Ya, Mas Nizar ya. Oke. Ya, ini gara-gara Pak ini, Pak, nggak mau presentasi.
Loh kan Pak modis lagi Pak. Belum bahas modus, Dimas. Ini luar biasa ya. Kelas ini itu kelas Belum luar bahas biasa modus. pokoknya. Sudah melakukan modus. Hebat. Apakah sudah terlihat, guys? Kok tidak keluar ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Belum. Belum terlihat. Minta Lihat dibantuin nih, Pak dengan itu mau- Pak. Sudah. Biar cepat keluar Pak. Nanti ini linknya Pak Is, minta tolong Pak Is. dikirimkan ke saya ya. Nanti coba tak tampilkan dari sini. Oh iya, siap-siap. Oke. Sudah Pak, sudah Oke. saya kirim. Oke. Saya bukakan dari sini Saya ya. stop dulu. Oh, ini sudah bisa. Oh, sudah. Nah, sudah bisa. Monggo. Pak Is, jelaskan Pak Is. Sudah tak tampilkan. Monggo. Kita tadi menentukan jangkauan dan panjang. Ya, ini jadi datanya ada berapa ya ini? 30. Kemudian sudah diurutkan jadinya seperti ini. Iya. Nah, setelah itu ini kita analisis tadi bersama-sama. Jadinya gini, banyak data 30, data terbesar 92, data terkecil 45. Nah, jangkauannya tinggal dikurangi. Data terbesar kurangi data terkecil, yaitu 47. Kemudian untuk menentukan banyak kelas, ini pakai rumus yang sudah diberikan di buku atau di modul 1 plus 3,3 log N, di mana N itu adalah banyak data. Nah, setelah dihitung pakai kalkulator, ketemunya ini 5,8. Jadi hasilnya, jika hasilnya desimal, maka lakukan pembulatan. Karena yang terdekat ke atas berarti pembulatannya 6. Oke. Kemudian panjang kelas. Nah, caranya juga pakai rumus yaitu J per K. J per K itu apa? Jangkauan per K. Kata dia apa ya? Banyak kelas. Ya, sehingga panjang kelasnya 7,8 lah. Komanya besar berarti pembulatannya ke atas yaitu 8. Selanjutnya interval. Interval seperti ini. Ya. Batas bawah, batas atas. Oke. Sudah Pak, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ya. Monggo membuat tabelnya. Ya. Siap-siap. Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, luar biasa ya. Biasa. Mas Nizar ya. Kelompok 2 selalu luar biasa, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Mas Nizar. Kelompok 2 sering di luar Pak. Biasa di luar Pak. Monggo, ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Boleh saran ataupun apa gitu ya, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo. Kelompok 1, kelompok 3 bisa menanggapi, monggo. Sarannya Faiz pindah kelompok, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Itu tadi saya mengerjakan Pak Nizar dan Jaya. Iya, Mbak Rizky gimana? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup?
Yang bertanya silakan angkat kaki. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Sudah, alhamdulillah. Pak. Oke, Boleh tanya berarti itu. boleh. Angkat kaki loh kalau bertanya. Nah, disuruh angkat kaki, Pak, ya nggak berani dong. Pergi berarti kalau bertanya. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Nizar. Monggo bisa di ini presentasi. Siap, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Oke, cukup ya. Nih, ya. Setelah kita sampai ke masalah 2, setelah itu berarti kita apa? Kita menyimpulkan. Kelompok 3 kok belum. Ya? Kelompok 3 kok belum maju. Oke. Karena tadi soalnya hanya 2, jadi nanti minta tolong untuk yang kelompok 3, salah satu bisa menyimpulkan berdasarkan pengamatan dari masalah tadi yang sudah ditampilkan di depan, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, monggo untuk kelompok 3 mungkin bisa menyampaikan kesimpulannya. Pak izin ke toilet lagi, Pak. Ya. Kan Pak itu yang mau Ini- presentasi ya itu Pak. Ini Dimas, ini kelompok 3 ini. Titip jajan Dimas ya. Mampir ke Iya. kantin. Titip. Ya, kelompok 3. Ada Makros, ada Dimas yang izin, Arifin sama Samsul. Monggo, apa toh kesimpulannya gitu yang telah kita pelajari ini? Dimas menghindar itu, Pak. Orangnya aja Iya. nilainya. Iya, sudah saya catat ya. Putar saja Pak. Atau ada yang mau membantu? Mungkin Mas Guntur? Saya Pak ya. Oke. Ya, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan tadi, kesimpulannya itu cara menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi itu yang pertama menentukan data terbesar, data terkecil, kemudian dikurangi dulu. Kemudian yang kedua banyak kelasnya pakai rumus 1 plus 3,3 kali log n. Kemudian yang ketiga panjang kelas. Caranya data terbesar dikurangi data terkecil dibagi banyak kelas. Kemudian yang keempat menuliskan banyaknya nilai atau frekuensi. Mungkin dari Faiz atau Nizar bisa menyimpulkan tadi yang sudah kita kerjakan tadi loh. Gimana? Faiz atau Nizar? Betul seperti itu? Dari tadi hilang terus Faiz sama Nizar. Gimana? Kan aku yang bagian nyatet. Sama? Seperti itu? Atau ada tambahan? Oke, tepuk tangan untuk Mas Guntur. Terima kasih Mas Guntur ya. Oke. Gus, Mas Guntur seperti yang saya bilang tadi ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Guntur ya. Oke. Jadi betul ya. Setelah tadi kita mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi, yang pertama itu adalah jangkauan, yang kedua itu adalah banyak kelas, terus yang ketiga adalah panjang kelas. Setelah itu baru dimasukkan dalam data seperti itu. Betul ya? Oke, lanjut. Sebelum ini, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Sudah cukup?
Sudah Pak, tidak ada. Oke, bentar. Nih. Nih. Terkendala sinyal nih kayaknya. Oke. Oke ya. Setelah tadi kita mempelajari banyak hal ya. Ada data tunggal, ada data berkelompok, terus menyajikannya ada dalam tabel distribusi frekuensi. Setelah tadi berkelompok, minta tolong nanti ini kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Dan tadi pekerjaan yang sudah dikerjakan, minta tolong untuk salah satu bisa mengumpulkan ke depan. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Oke. Minta tolong Suharsono, Nizar, Makrus untuk pekerjaan dari kelompoknya tadi bisa dikumpulkan ke depan. Oke, Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Dimas. OTW. Saya ambil. Oke ya, untuk lebih memahami lagi tentang menyajikan data tabel distribusi frekuensi, silahkan kalian coba latihan berikut ini untuk mengasah kemampuan pengetahuan kalian. Ini ya, ini Bapak ada satu soal, minta tolong bisa dikerjakan secara mandiri, ya. Sama kayak yang tadi, untuk menentukan jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, dan membuat tabel distribusi frekuensi. Seperti itu ya. Ini waktunya adalah 10 menit gitu. Oke. Siap ya. Monggo bisa dicatat dulu. Yang sudah boleh pulang, Pak. Ya. Ya, nanti yang sudah selesai terlebih dahulu minta tolong untuk tetap tinggal dulu ya. Jangan pulang dulu. Nizar, ini ciloknya Nizar tadi titip jajan. Oh iya. Ya, makasih Dimas. Uangnya besok ya. Oke. Ini waktunya nggak ditambahin tambah seri, susah Pak Ferry. Susah ya. Ini karena waktunya juga sudah mepet mau selesai, Mas Guntur ya. Jadi nanti insya Allah mudah kok kalau tadi ini memperhatikan dari awal. 10 menit insya Allah cukup. Gitu ya. Boleh nyontoh, Pak. Jangan ya, ini dikerjakan secara mandiri. Jadi nanti Pak boleh lihat catatan apa enggak boleh, Pak? jangan, nanti ini ya, dikerjakan secara mandiri dulu. Oh ya, berarti nggak boleh lihat catatan ya? Boleh pakai kalkulator, Pak. Ya, untuk menentukan log ya, boleh. Enggak. Oke. Saya sambil keliling-keliling nih ya. Ayo dikerjakan secara mandiri. Oke. Saya rasa cukup ya. Karena waktunya sudah habis, minta tolong untuk lembar jawabnya. Itu bisa dikumpulkan ke depan semuanya. Yuk, yang paling depan meminta lembar jawaban dari yang belakang-belakangnya. Atau dari belakang bisa mengumpulkan ke depan. Di meja paling depan, setelah itu yang bagian depan bisa mengumpulkan ke meja saya. Seperti itu. Oke? Sudah? Semuanya ya? Ada yang belum mengumpulkan ini? Yosi Pak, belum Yosi. Iya sih. Iya sih. Sudah? Oh, sudah. Saya cek sudah ada. Yosi sudah masuk. Oke. Itu tadi ada kesulitan tidak? Dari tadi sudah cukup? Sulit semua, Pak. Sulit semua. Cukup ya? Oke. Sudah, Pak. Oke. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan mengingatkan kembali bahwasanya untuk materi ini, tabel distribusi frekuensi ini akan kita gunakan untuk membuat
data atau tabel itu kita buat menjadi sebuah diagram gitu ya, atau histogram dan poligon dan ogive yang akan kita pelajari kan depan gitu ya. Maka dari itu minta tolong untuk tadi yang sudah kita pelajari nanti sampai rumah bisa dipelajari kembali seperti itu. Itu ya. Lanjut. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak. Yes.